Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina. Perkenalkan, nama saya Lucia Udinar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febrianto. Perkenalkan, nama saya Alifa Lutfia. Perkenalkan, nama saya Sela Sonia. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis perancangan toko rongsok dalam mata kuliah Web Programming 2. Di sini ada latar belakang yang berisi tentang teknologi semakin hari semakin berkembang. Salah satunya teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi informasi, tuntutan kebutuhan akan informasi dan penggunaan komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani berbagai kebutuhan tertentu. Internet bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh siapa saja dan di mana saja, kapanpun kita menggunakannya. Salah satunya adalah web. Proses pengolahan informasi dengan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi media yang dinamis. Hal ini membutuhkan sarana teknis yang menentukan. Sarana tersebut banyak bergantung pada penggunaan perangkat lunak yang kuat, aman, terpercaya, dan cepat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu web programming? Yang kedua, bagaimana cara mempermudah dan mempercepat aktivitas dalam toko tersebut? Di sini saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu web. Menurut Sebero, web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Sedangkan menurut Kustianingsih dan Devi, web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya. Berdasarkan dari teori tersebut, penulis menarik kesimpulan web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data dan berisikan dokumen-dokumen multimedia yang berupa teks, gambar, suara, animasi, dan lainnya dengan menggunakan browser sebagai perangkat lunak untuk mengaksesnya. Berikutnya, bagaimana cara mempermudah dan mempercepat aktivitas dalam toko tersebut? Yang pertama, menggunakan analisa sistem berjalan. Pada saat ini, jasa toko atau minimarket masih menggunakan sistem manual, yaitu pelanggan datang ke toko lalu menunggu antrian bila mengantri dan melakukan pembayaran di tempat dengan harga yang sudah ditentukan. Di sini ada gambar, yaitu untuk use case model. Tertera dalam sebuah kolom. Di sini ada pelanggan, dimulai, lalu ada pelanggan datang ke toko, lalu melihat barang dan memilih barang, terus memberikan barang ke kasir, lalu membayar. Sebelumnya apabila memberikan barang ke kasir dan menghitung barang belanja, lalu di situ ada memberitahu total belanja, lalu membayar, lalu mendapatkan barang yang diinginkan setelah itu selesai. Bisa juga jika waktu melihat barang dan memilih barang itu barang tidak ada, bisa langsung selesai begitu. Setelah itu ada desain sistem yang berupa desain basis data. Di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram dalam penjualan. Di sini ada sebuah kotak yang bernama member. Di dalam member itu terdapat ID member, alamat member, nama member, email, alamat, dan telepon. Lalu menuju ke penjual. Di sini penjual ada tanggal input, jumlah, ID member, ID barang, dan ID penjual serta total. Lalu berikutnya ada barang yang berisi tentang harga beli, ID-nya, ID barang, ID kategori, nama barang, merek, harga penjual, harga jual, dan satuan barang. Lalu di sini ada spesifikasi file barang. Nama filenya barang, akronimnya barang, tipe filenya file master, akses file
ada ID di elemen data, nama filenya ID, tipenya integer, size-nya 11 dan keterangannya primary. Yang kedua ada ID barang, nama filenya ID barang, tipenya varchar, size-nya 255. Berikutnya ada ID kategori, nama filenya ID kategori, tipenya integer, size-nya 11. Lalu ada nama barang, nama filenya nama underscore barang, tipenya teks, size-nya 0. Lalu berikutnya ada merek, nama filenya merek, tipenya varchar, size-nya 255. Lalu ada harga beli, nama filenya harga underscore beli, tipenya varchar, size-nya 255. Harga jual, harga underscore jual, varchar 255. Satuan barang, satuan underscore barang, tipenya varchar, size-nya 255. Lalu ada stok, nama filenya stok, tipenya teks, size-nya 0. Lalu ada tanggal input, nama filenya tgl underscore input, tipenya varchar, size-nya 255. Yang terakhir ada tanggal update, nama filenya tgl underscore update, tipenya varchar, size-nya 255. Jadi dalam kolom nama file di sini dari elemen data itu dipindahkan ke nama file menggunakan underscore, misal ID underscore barang gitu. Jadi misalkan di elemen datanya dituliskan ID barang, pindah ke nama file jadi ID underscore barang gitu. Spesifikasi file kategori, nama file kategori, akronim kategori, tipe file, file master, akses file random, panjang record 521 bytes, file key, ID underscore kategori, software MySQL. Di sini ada data. Nomor 1 elemen datanya ID kategori, nama file, ID underscore kategori, tipe integer, size 11, keterangan primary. Nomor 2 elemen datanya nama kategori, nama file, nama underscore kategori, tipe varchar, size 255. Nomor 3 elemen datanya tanggal input, nama file, tanggal underscore input, tipe varchar, size 255. Spesifikasi file login, nama file login, akronim login, tipe file, file master, akses file random, panjang record 309 bytes, file key, ID underscore login, software MySQL. Di sini ada tabel nomor 1, elemen data ID login, nama file ID underscore login, tipe integer, size 11, keterangan primary. Nomor 2, elemen data username, nama file user, tipe varchar, size 255. Elemen datanya password, nama file pass, tipe char, size 32. Elemen data ID member, nama file ID underscore member, tipe integer, size 11. Spesifikasi file member, nama file member, akronim member, tipe file, file master, akses file random, panjang record 776 bytes, file key, ID underscore member, software MySQL. Elemen data ID member, nama file ID underscore member, tipe integer, size 11, keterangan primary. Elemen data nama member, nm underscore member, tipe integer, size 255. Elemen data alamat member, nama file alamat underscore member, tipe teks, size 0. Elemen data telepon, nama file telepon, tipe varchar, size 255. Elemen data email, nama file email, tipe varchar, size 255. Elemen data gambar, nama file gambar, tipe teks, size 0. Elemen data nick, nama file nick, tipe teks. Spesifikasi file nota, nama file nota, akronim nota, tipe file, file master, akses file random,
panjang record 1297 bytes, file key ID underscore nota, software MySQL. Elemen data, ID nota, nama file, ID underscore nota, tipe integer, size 11, keterangan primary. Elemen data, ID barang, nama file, ID underscore barang, tipe varchar, size 255. Elemen data, ID member, nama file, ID underscore member, tipe integer, size 11. Elemen data, jumlah, nama file, jumlah, tipe varchar, size 255. Elemen data, total, nama file, total, tipe varchar, size 255. Elemen data, tanggal input, nama file, tanggal underscore input, tipe varchar, size 255. Elemen data, periode, nama file, periode, tipe varchar, size 255. Spesifikasi file penjualan, nama file penjualan, akronim penjualan, tipe file, file master, akses file random, panjang record 1042 bytes, file key ID underscore penjualan, software MySQL. Elemen data, ID penjualan, nama file, ID underscore penjualan, tipe integer, size 11, keterangan primary. Elemen data, ID barang, nama file, ID underscore barang, tipe varchar, size 255. Elemen data, ID member, nama file, ID underscore member, tipe integer, size 11. Elemen data, jumlah, nama file, jumlah, tipe varchar, size 255. Elemen data, total, nama file, total, tipe varchar, size 255. Elemen data, tanggal input, nama file, tanggal underscore input, tipe varchar, size 255. Spesifikasi file toko, nama file toko, akronim toko, tipe file, file master, akses file random, panjang record 776 bytes, file key ID underscore toko, software MySQL. Elemen data, ID toko, nama file, ID underscore toko, tipe integer, size 11, keterangan primary. Elemen data, nama toko, nama file, nama underscore toko, tipe varchar, size 255. Elemen data, alamat toko, nama file, alamat underscore toko, tipe teks. Elemen data, telepon toko, nama file, telepon, tipe varchar, size 255. Elemen data, nama pemilik, nama file, nama underscore pemilik, tipe varchar, size 255. Pembuatan kode program modul kode program barang detail. Di sini ada scripts, index, dan PHP. Kita bisa lihat ada PHP, SID, SGet dalam kurung barang, S hasil sama dengan S lihat, barang underscore edit, SI dalam kurung SID, session ID, main context, contents, session class, wrapper, div class, row, dan div class kita lihat ada CO1, 1G, 12, main card. Dan di sini ada H3, details barang, dan PHP, if insert, sget, success, stop, div class, dalam kutip, alert, sukses, and tambah stop berhasil. Div, PHP if insert, s underscore get, sukses, div class, dalam kutip, alert, sukses, tambah data berhasil. Div, PHP if insert, sget remove, div class, dalam kutip, alert, danger. Nah, di sini ada kode program barang edit. Nah, kalian tinggal memasukkan saja seperti yang ada di gambar. Nah, seperti ini ya codingannya, tampilannya. Nah, setelah itu selesai, kemudian ada kode program jual. Tampilan codingannya seperti ini. Bisa kalian lihat ya, teman-teman.
Kemudian ada kode program kategori. Program kategori yaitu seperti ini codingannya. Kalian tinggal masukkan saja. Kemudian ada kode program laporan. Setelah itu ada kode program pengaturan. Bisa dilihat codingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu ada kode program user. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ada pembuatan kode program fungsi edit. Codingannya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kode program fungsi hapus. Nah, untuk gambarannya apabila di sebelumnya tadi kode programnya tampilannya di awal PHP, session start, ada admin, ada barang, kategori, jual, barang, ID, penjualan. Laporan ini untuk penghapusan data dari ID kategori barang dan ini sudah programnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada fungsi tambah. Nah, ini boleh sampai session admin, insert ke kategori, tambah input. Ini untuk codingannya. Untuk barang, nah ini tadi kategori nama, merek, balik, kesatuan, stok. Ini untuk menambahkan bila ada barang yang ditambahkan. Lalu untuk fungsi view atau tampilannya, nah class view, function member, ada function member edit, function toko, function kategori, function barang hidup, barang seri, barang ID, kategori edit, kategori row, barang row, barang beli, jual, ada periode jual, penjualan, jumlah dan harga beli dikalikan stok. Ini selanjutnya ada pada program untuk login. Nah ini login ini untuk sekarang diperkhususkan untuk admin. Jadi ya hanya bisa login ke admin saja. Ini codingannya. Lalu selanjutnya kode program logout. Itu logoutnya. Ini codingannya. Nah, untuk apabila telah menekan di button ada untuk logout, nanti setelah logout akan masuk lagi ke tampilan login ini ya. Selanjutnya ada print, ada program print. Nah, untuk kode program print ini untuk apabila pembeli telah memberikan belanjaan pada kasir, lalu kasirnya telah memasukkan barang pada program, nanti apabila telah selesai dan untuk memberikan seperti nota pembelinya, tinggal diklik print. Hasil ada total belanjanya, ada berapa, kembalinya, ada nomornya, barang berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, tampil pada print tersebut.
Selanjutnya di sini ada implementasi halaman login. Setelah tadi kita membuat codingan, sekarang kita masuk ke localhost-nya, yaitu localhost /penjualan/login.php. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini ada user ID, password, dan sign-in. Nah, nanti kita masukkan user ID-nya, lalu password-nya, dan lalu kita sign-in. Ya, di sini ada halaman awal. Setelah kita masuk ke localhost penjualan index, lalu kita masukkan ID dan password. Lalu di sini setelah dimasukkan muncul dashboard. Di sini dashboardnya, di sini ada ID dari ininya, dari seperti kasirnya. Di sini ada nama Sela. Di sini namanya Sela. Terus di sini ada tabel nama barang, stok barang, telah terjual, kategori barang, dan ada kalender juga. Terus di sini nama barangnya ada 4, stok barangnya ada 323, telah terjualnya 34, kategori barangnya ada 4. Setelah itu, di sini ada halaman barang. Di halaman barang ada nomor, ID barang, kategori, nama barang, merek, harga beli, harga jual, stok, satuan, dan aksi. Di sini kita ambil contoh yang pertama nomor 1, ada ID barangnya BR004, kategorinya snack, nama barangnya makanan ringan, mereknya Taro, harga belinya 6.500, harga jualnya 7.000, stoknya 115, dan satuannya pagar. Di sini ada aksi, ada detail, ada edit, dan hapus. Sama seperti di bawahnya juga, nomor 2, BR0003, ada ATK, pulpen, nama barangnya. Selanjutnya ada halaman kategori. Di halaman kategori ini tabel-tabel kategori ada ATK, sabun, snack, dan minuman. Di sini ada nomor kategori, tanggal input. Ini contohnya 1, kategorinya ATK, tanggal inputnya 7 Mei 2017 jam 10.23. Di sini ada aksi, edit, atau hapus. Sama ke bawahnya juga. Selanjutnya ada halaman user atau penggunanya. Di sini nama usernya adalah Sela Sonia. 19/19/0016. Di sini ada profil pengguna aplikasi. Terus di sini ada kelola pengguna, itu Sela Sonia. Di sini ada email selasonia@gmail.com, terus nomor teleponnya, terus nick atau nomor KTP, terus username, password baru. Lalu di sini ada halaman transaksi jual. Di sini ada tanggal 7 Desember 2020 jam 11:51. Di sini ada nomor 1, nama barangnya pensil, jumlahnya 2, totalnya 6.000, kasirnya Sela Sonia. Terus di sini ada aksi update. Terus nomor 2 ada sabun, jumlahnya 1. Ini tuh jadi data yang pembelinya. Jadi pembeli itu membeli apa saja, di sini ada transaksinya. Terus selanjutnya ada halaman transaksi laporan. Di sini ada data laporan penjual periode bulan ke-12 dari tahun 2020. Cari laporan per bulan, di sini ada pilih bulan, pilih tahun, aksi. Terus ada nomor, ID barang, nama barang, jumlah, total, kasir, input tanggal. Ini contohnya nomor 1, barangnya BR001, nama barangnya pensil, jumlahnya 2, totalnya 6.000, kasirnya Sela, tanggal inputnya 7 Desember 2020 jam 10.32. Selanjutnya ada halaman pengaturan toko. Selanjutnya di sini ada halaman pengaturan toko. Di sini ada pengaturan toko. Ini ada nama tokonya, alamat tokonya, kontak HP, dan nama pemilik tokonya. Terus ada aksi. Di sini tinggal di-update data aja nanti kalau diganti. Setelah itu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah melalui web ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan maupun kasir dalam proses penjualan di toko ini agar tidak ada kesalahan dalam hal memperhitungkan barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salah kata-kata atau dengan cara penyampaiannya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.